kembali bersama Siska dalam kanal Sejarah Aksara dan Angka. Ada yang nanya, kok sudah lama ya Siska nggak bahas sejarah tentang flora dan fauna? Padahal tumbuhan dan hewan itu kan sejarahnya sangat menarik. Baiklah kalau begitu. Kali ini Siska mau membahas kecoa, coro atau lipas, dalam bahasa Perancisnya kafar. Tahu kan serangga yang menyebalkan itu, yang suka merayapi apapun di rumah kita tanpa terkecuali, malah kadang-kadang terbang dan mendarat dengan santai di makanan. Bikin panik ya. Karena selain beraroma apek, kecoak juga membawa puluhan jenis bakteri, virus, jamur, dan parasit. Tapi siapa sangka secara sains kecoak itu justru makhluk yang mengagumkan. Para ilmuwan bahkan tampaknya masih penasaran dengan serangga ini. Kok bisa? Siska menemukan setidaknya ada 4 keistimewaannya. Simak terus ya. Sejak pertama muncul di bumi, bentuk kecoak sudah seperti yang biasa kita lihat sekarang. Ya, selama jutaan tahun bentuk mereka tidak berevolusi. Dari zaman dinosaurus, mereka sudah mengais-ngais sampah dan memakan kotoran hewan-hewan raksasa itu. Seorang geolog dari Universitas Ohio, Kerry Easterday, pernah melaporkan temuan fosil lengkap kecoak berukuran 9 cm di kawasan timur Ohio, Amerika Serikat. Kecoa saat itu tumbuh lebih besar karena banyaknya jumlah oksigen di atmosfer yang mempengaruhi bagaimana cara serangga bernafas. Kesimpulannya, makhluk hidup ini hidup 55 juta tahun sebelum dinosaurus, atau sudah lebih dari 300 juta tahun silam, tepatnya periode karbon. Meskipun ya angka ini masih memicu perdebatan di kalangan ilmuwan sendiri. Ada yang menganggap kecoak merayap di planet ini maksimal sejak 50 juta tahun. Tapi mau 300 juta tahun atau 50 juta tahun itu kan sudah tua banget. Jadi kalau di rumah kalian ada kecoak, itu berarti kalian hidup serumah dengan salah satu makhluk purba tertua di planet ini. Menurut beberapa penelitian, kecoak tahan tidak makan selama sebulan dan tidak minum selama seminggu. Yang lebih luar biasa, ketika kepalanya kita penggal, serangga omnivora ini masih bisa hidup sampai seminggu. Ketika akhirnya dia mati, itu bukan karena kepalanya sudah hilang, bukan, tapi karena dia tidak bisa makan dan minum lagi. Ya kan? Kalau kepalanya sudah tidak ada, dari mana dia bisa makan dan minum? Disitulah ajaibnya. Dia mati bukannya karena kepalanya dipenggal, tapi karena dehidrasi dan kelaparan. Faktor lain yang membuat kecoak sulit mati adalah kesanggupannya menahan nafas selama 40 menit. Kecoak juga mampu menahan gencatan 900 kali berat tubuhnya tanpa terluka. Terbukti loh, ini keterampilan bertahan hidup yang berguna. Ketika para dinosaurus binasa dihajar meteor, punah karena bencana alam, justru makhluk yang besarnya sekecil buah kurma ini, kecoak, malah selamat sampai hari ini. Nah, ini faktor lain yang membuat anak cucu cicit kecoak masih bisa kita saksikan sampai zaman sekarang. Mereka ini ya, makhluk yang tahan berada di lingkungan ekstrim.
Bahkan seorang ilmuwan Rusia, Anatoly Grigoriev, pernah mengirim kecoak ke luar angkasa. Kecoak itu ternyata dapat hidup selama 18 bulan di sana loh. Sebelumnya penelitian di Universitas Iowa, Amerika Serikat juga menyimpulkan bahwa kecoak tahan terhadap radiasi hingga 105.000 RIM. RIM itu adalah satuan radiasi ya. Manusia cuma tahan 800 RIM. Sementara kecoa kuat menahan sampai 100 ribuan RIM. Hebat sekali ya. Itu yang menimbulkan spekulasi di kalangan para ilmuwan bahwa seandainya terjadi perang nuklir di bumi, sebagian besar bangsa manusia dipastikan binasa. Tapi bangsa kecoa kemungkinan besar bukan hanya selamat ya, mereka diprediksi tetap hidup normal seperti itu. Apalagi ada beberapa jenis kecoak betina yang hanya perlu kawin sekali lalu bisa beranak pinak seumur hidupnya. Jenis kecoak lainnya yakni kecoak Afrika malah dapat hidup di suhu minus 150 derajat Celcius sampai plus 60 derajat Celcius. Kalau kita manusia sudah beku dan leleh ya di suhu se ekstrim itu. Tahukah teman-teman, kecoak itu sanggup berlari 50 kali panjang badannya dalam sedetik, atau ya kurang lebih 5 km per jam. Buat ukuran hewan sekecil itu, tentu itu sudah cepat sekali ya. Makanya kecoa di rumah kita sulit ditangkap kan, apalagi dia juga pandai memanfaatkan sudut ruangan dan celah-celah sempit. Tahu nggak kalian, badan kecoa itu sangat lentur. Dengan ketebalan tubuh setengah inci, kecoa dewasa mampu menyelinap di sela 2,5 mm atau setara dengan tumpukan 2 uang logam. Nah, itulah beberapa fakta menarik tentang kecoak. Para ilmuwan masih penasaran ya dan terinspirasi menyelidiki kemampuan-kemampuan unik kecoak ini. Kalau serangga sesederhana itu saja bisa bertahan sampai puluhan juta tahun, tentu ada harapan manusia juga bisa mengembangkan sistem yang serupa.